Hai semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai KIE terkait penggunaan pamidronid pada penderita osteoporosis. Jadi sebenarnya apa sih itu osteoporosis? Silent disease atau yang sering kita dengar osteoporosis merupakan kondisi berkurangnya massa tulang dan gangguan struktur tulang sehingga dapat menyebabkan tulang menjadi patah. Jenis-jenis osteoporosis terbagi menjadi dua, yang pertama primer dan yang kedua sekunder. Yang pertama, primer. Jadi teman-teman, primer ini terbagi menjadi dua, ada juvenil dan idiopatik. Dan idiopatik ada dua tipe, di mana tipe 1 terjadi pada wanita-wanita khususnya pasca menopause. Dan tipe kedua terjadi karena faktor usia teman-teman, dan bisa terjadi pada pria maupun wanita. Dan yang kedua, sekunder, di mana sekunder ini bisa terjadi karena faktor genetik, keadaan hipogonad, kelainan endokrin, defisiensi, penyakit inflamasi, kelainan hematogionkologi, serta penggunaan obat-obat tertentu. Selanjutnya apa sih itu gejala osteoporosis? Jadi, gejala-gejalanya itu bisa berupa nyeri terus-menerus yang tak kunjung hilang, postur tubuh yang membungkuk atau kifosis, kehilangan tinggi badan, serta patah tulang yang mudah terjadi. Terus, kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhinya? Nah, ini dibagi menjadi dua teman-teman, dapat diubah dan tidak dapat diubah. Mari kita bahas. Yang pertama, faktor yang dapat diubah. Biasanya dengan melakukan rajin olahraga, tidak merokok, dan tentunya dengan rajin mengkonsumsi vitamin D dan kalsium. Yang kedua, faktor yang tidak dapat diubah, di mana jenis kelamin perempuan lebih rentan loh terkena osteoporosis, kemudian ada ras atau etnis, riwayat keluarga, dan juga faktor usia. Tata laksananya dengan terapi penggantian estrogen, selektif estrogen reseptor modulators, bifosfonat, kalsitonin, testosteron, dan hormon pertumbuhan. Bisfosfonat merupakan suatu analog sintetik pirosfosfat dan banyak digunakan pada penanganan osteoporosis primer maupun sekunder. Penggunaan bifosfonat terbagi menjadi dua, ada oral dan juga intravena. Berikut merupakan contoh-contoh obat yang sering digunakan untuk osteoporosis. Salah satu contohnya adalah pamidronid. Pamidronid ini juga dikenal sebagai APD. Terapi ini telah menjadi modalitas terapi utama anak dengan osteogenesis imperfecta tipe sedang sampai berat. Dosis asam pamidronid yang direkomendasikan adalah 0,5 sampai 1 mg per kilogram per hari selama 3 hari setiap 3-4 bulan. Mekanisme kerjanya dengan menghambat kerja osteoklas dengan cara mengurangi produksi proton dan enzim lisosomal di bawah osteoklas. Dengan memperlambat aktivitas eostoklas, pamidronid ini mampu mengurangi resorpsi tulang atau proses pemecahan tulang. Hal ini mampu membantu meningkatkan kepadatan tulang dan juga kekuatannya. Setelah mengetahui singkat mengenai pamidronid, kira-kira kapan ya mulai minum obat? Yuk disimak. Pamidronid dapat diminum saat hiperkalsemia keganasan, mestastis tulang osteolitik kanker payudara, lesi tulang osteolitik pada multiple myeloma, dan pada penyakit Paget. Nah, berikut merupakan cara pemberian melalui administrasi intravena. Rute intravena ini lebih efektif dan umum digunakan untuk memastikan obat telah mencapai konsentrasi terapeutik yang diperlukan pada tulang. Dan sekarang kita akan membahas mengenai kenapa ya pasien harus menggunakan obat pamidronid. Yuk kita bahas. Karena obat pamidronid ini mampu mengurangi risiko patah tulang, mengurangi nyeri tulang, serta mengobati hiperkalsemia serta mengontrol kadar kalsium. Di setiap obat tentu ada efek sampingnya. Kira-kira apa ya efek sampingnya? Efek sampingnya ada anemia, penyakit infeksi saluran kemih, sakit kepala, mual muntah, diare, gejala mirip flu, dan hipokalsemia. Di setiap efek samping obat tentu ada cara penanganannya. Berikut merupakan cara penanganan dari efek samping obat pamidronid. Apakah ketika harus stop menggunakan obat ada kaitannya dengan drug holiday? Nah, menurut National Osteoporosis Guideline, drug holiday pamidronid biasanya tidak diberikan karena drug holiday mengacu pada periode penghentian sementara terapi obat. Sekian penyampaian dari video ini, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.